Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa itu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibatigo wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala wa baladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil haniya wa habu ya guni. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadratil Imam Ibni Athaillah Sakandari summa ila hadratil Syekhi wa murabbi ruhi Habib Umar bin Hafid ila hadratil Abuya Gamrawi bin Ki Haji Muhammad Usman wa jami masyayikhi wa masyayikhihim la hadrati abi wa ummi ghafarallahu lahu ma'ada alaina min barakatihim wa amtaru alaina ghaisa karumatihim syayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Dimas Kun, tidak lupa yang saya hormati Bapak RT 8, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam segala urusan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa menghadiri kajian rutin kitab Tajul Arus, kajian rutin awal bulan. Dalam kajian kitab Tajul Arus ini ya, kita telah membahas tentang mu'dhamus su'al minallahi ta'ala, permohonan yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak lain adalah minta agar kita diberikan islah ya, diperbaiki segala urusan kita, diberikan kemaslahatan dalam segala hal ihwal kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemaslahatan kepada kita, maka segala urusan kita akan menjadi mudah, akan menjadi lancar dan baik. Kita lanjut masih seputar bab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Ya hada wahai manusia,
Ij'al nafsaka kadabatika, jadikanlah nafsumu seperti hewan tungganganmu. Kullama adalat anit tariqi, setiap kali ia menyimpang dari jalan yang lurus, darabtaha, maka kamu memukulnya. Faraja'at ila tariqi, lalu ia kembali ke jalan yang lurus. Nafsu merupakan senjata setan yang paling ampuh di dalam menggoda manusia. Bahkan dikatakan oleh Imam Haddad, a'da'ika nafsukal lati baina jambaika, musuh terbesarmu adalah nafsu yang ada di dalam tubuhmu, sebab ia asyaddu min sab'ina syaitanan, lebih ganas, lebih berbahaya daripada 70 setan. 70 setan dibandingkan dengan nafsu yang ada di dalam diri kita, jauh lebih berbahaya nafsu kita daripada 70 setan. Makanya melawan nafsu itu sulit ya. Tidak semua orang bisa melawan nafsunya, dan kadang-kadang nafsu ini licik. Maka oleh Imam Ibnu Athaillah kita dinasihati agar menjadikan nafsu ini seperti hewan tunggangan kita, bukan malah kita ditunggangi oleh nafsu. Kalau sudah ditunggangi oleh nafsu, ya sudah, ya kemana-mana akan mengikuti nafsu, ya akan selalu mengikuti nafsu, akan selalu menuruti apa yang nafsu mau, sebab kita yang ditunggangi oleh nafsu. Tapi kalau nafsu yang kita jadikan seperti hewan tunggangan kita, kita yang menunggangi nafsu, maka setiap kali nafsu ini berpaling dari jalan yang lurus, sebagaimana kalau kita mengendari hewan kita, lalu dia berpaling dari jalan yang lurus, kita memukulnya. Begitu juga sama, ketika nafsu ini berpaling dari jalan yang lurus, berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya, mengajak kepada kemaksiatan misalnya, kita cambuk nafsu ini, sehingga nafsu ini akan kembali ke jalan yang lurus. Nah tentu cara menyambuk hewan dengan nafsu berbeda. Kalau hewan kita cambuk dengan tongkat, dengan kayu, dengan pecut. Tapi kalau nafsu kita cambuk dengan tidak menuruti keinginannya, ya, dengan tidak mematuhi kehendaknya, bisikannya kita tidak ikutin. Ya seperti cuaca begini kan enaknya tidur santai sambil nonton Netflix, ya, nonton film enak sambil duduk, sambil santai minum kopi daripada ngaji. Kan nafsu begitu ya. Tapi kita lawan, datang ke sini, subhanallah ya, tidak ada keuntungan apapun ibu dan bapak, melainkan hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga Allah berikan keridhaannya kepada kita ya. Namun ada yang lebih penting ketimbang melaksanakan, yaitu meninggalkan. Karena perintah Allah ini ada yang sifatnya harus dikerjakan, ada yang harus ditinggalkan. Yang harus dikerjakan adalah seperti sholat dan lain sebagainya. Yang harus ditinggalkan adalah perintah berupa larangan. Ini harus ditinggalkan. Ya, larangan berzina, larangan mabuk dan lain sebagainya. Kebanyakan orang untuk perintah ini mudah dilaksanakan, tapi ketika berbentuk larangan ini sangat sulit ditinggalkan. Makanya tidak heran ada orang yang puasa, sholat, tapi dia masih tetap menggunakan riba. Ya, tidak sedikit orang yang puasa, yang sholat, tapi mungkin dia naudzubillah berzina. Tidak sedikit orang yang ahli sedekah, tapi ternyata dia tidak bisa meninggalkan kebiasaan mabuk atau minum minuman keras. Jadi untuk hal meninggalkan ini tidak semua orang bisa, hanya hamba-hamba yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam urusan perintah ya, ini kita kerjakan sesuai dengan kemampuan.
sebagaimana itu sabda Nabi SAW, iza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku menyuruhmu berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, maka laksanakanlah sesuatu itu sesuai dengan kemampuanmu. Jadi kalau perintah ini yang dilaksanakan sesuai kemampuan. Kita ambil cara perintah yang paling utama adalah sholat, sesuai dengan kemampuan. Ya, tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, tidur miring. Tidak mampu terlentang. Tidak mampu isyarat kepala. Tidak bisa isyarat mata. Tidak bisa menjalankan rukun sholat di dalam hati. Puasa juga sama. Tidak mampu, boleh batal puasa. Haji tidak mampu, tidak wajib malahan. Zakat tidak mampu, tidak wajib. Tapi dalam urusan larangan, ketika Nabi sampaikan kepada kita, wa iza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Jika aku melarang kamu meninggalkan sesuatu, jika aku melarang kamu tentang sesuatu, maka jauhilah itu. Nabi tidak mengatakan jauhi sesuai kemampuanmu, tidak. Artinya untuk larangan totalitas. Tidak seperti perintah. Kalau perintah itu kerjakan sesuai kemampuan, tapi dalam bentuk larangan, redaksinya tidak tinggalkan, jauhi sesuai kemampuanmu. Tidak begitu. Jadi kalau mencuri, tinggalkan mencuri secara totalitas. Berzina juga sama, berbohong begitu juga, riba juga, total tinggalkan itu semua. Kenapa? Karena redaksinya bukan tinggalkan sesuai kemampuanmu. Kalau tinggalkan sesuai kemampuanmu, ya nanti yang tadinya mabuk dapat 2 botol, ya karena mampunya meninggalkan 1 botol, ya 1 botol tetap diminum sama dia. Karena sesuai kemampuan. Itu enggak begitu konsepnya. Kalau masalah larangan ini ya total harus ditinggalkan. Begitu, ya. Makanya susah, ya, susah. Kenapa ya? Karena ada nafsu. Nafsu di dalam tubuh kita ini, ya. Nafsu yang luar biasa. Makanya kan pernah disampaikan di dalam kajian beberapa bulan yang lalu bahwa ketika ada orang yang tidak puasa di bulan suci Ramadan, padahal setan itu dibelenggu, diikat, dirantai, dimasukkan ke dalam palung laut, itu karena digoda oleh nafsunya. Ya, kalau setan itu kata Imam Ibnu Athaillah kalau masih ingat, itu kan menggoda dalam beberapa waktu saja. 1 bulan Ramadan tidak menggoda manusia. Kenapa? Karena dirantai. Saat kita berzikir, setan menjauh. Saat azan berkumandang, setan menjauh. Artinya ada waktu-waktu di mana setan tidak bisa mendekati manusia, tidak bisa mengganggu dan menggoda manusia. Tapi kalau nafsu 24 jam standby menggoda kita. Tidak ada liburnya, tidak ada weekendnya. Ya, tahu weekend ya? Tidak ada, sama sekali. Full total mengganggu kita, menggoda kita, itu nafsu itu. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita diganggu, digoda oleh nafsu kita. Makanya perang dengan nafsu ini luar biasa. Mujahadatun nafsi, ya. Nah, perang melawan nafsu ini ya bisa diawali dengan pertama kurangi makan, ya. Yang kedua kurangi tidur. Ini perang melawan nafsu ini. Yang ketiga kurangi minum. Ya, karena kalau banyak makan banyak minum. Kurangi makan, kurangi minum artinya banyakin puasa. Kurangi tidur artinya sholat tahajud. Ya, bukan kurangi tidur semalam begadang main catur atau main remi, bukan itu, ya. Atau semalaman begadang nonton bola, atau semalam begadang mancing misalnya. Ya, bukan begitu konsepnya. Jadi kurangi tidur tahajud, kurangi makan minum puasa. Itu pelan-pelan begitu ya, cara melawan nafsu. Ya, kalau kita pengen makan 1 piring, kata nafsu 2 piring, kita ambil 3 piring makannya. Apa melawan nafsu soalnya, ya. Enggak begitu ya, karena nafsu ini, nah, kalau tidak salah ada ya di sini ya. Kalau tidak ada nanti saya sampaikan. Dan meskipun sering saya sampaikan ya, jumlah nafsu itu kan ada 7 ya. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu mulhamah dulu, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah,
nafsu mardiyah dan nafsu kamilah, 7 ya. Nafsu amarah, kemudian nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mulhamah, yang keempat nafsu mutmainnah, yang kelima nafsu radiyah, keenam mardiyah, 7 nafsu kamilah ya, nafsu kamilah. Dan setiap nafsu itu memiliki karakter, memiliki tentara ya, pasukan. Sifat nafsu amarah apa saja, nanti kapan-kapan kita bahas itu ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi nasihat Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, kita harus menjadikan nafsu ini bagaikan hewan kendaraan kita. Jadi ketika hewan tunggangan kita ini menyimpang dari jalan yang lurus, kita pukul. Begitu juga nafsu ketika berpaling dari jalan yang lurus, ya kita pukul dengan cara tidak mengikuti keinginannya, hingga nafsu ini akan kembali ke jalan yang lurus. Walau fa'alta ma'a nafsika, seandainya kamu berbuat bersama nafsumu, mislama taf'alu bijubatika, seperti apa yang kamu perbuat terhadap jubahmu, terhadap pakaianmu. Kullama tawassakhat, setiap kali pakaian itu kotor, setiap kali jubah itu kotor, ghasaltaha, kamu mencucinya. Wa kullama taqatta'u, setiap kali jubah itu sobek, min hasyai'un, sesuatu darinya, raqaqtahu, kamu menambalnya, wajadatahu, dan memperbaharuinya. Kanat laka sa'adatu, maka kebahagiaan akan berpihak padamu. Ini kalau kita jadikan nafsu kita bagaikan pakaian kita, sikap kita terhadap nafsu kita, kita jadikan seperti sikap kita dengan pakaian kita. Bagaimana pakaian ini setiap kali kotor pasti buru-buru dicuci, setiap kali sobek buru-buru dijahit, ditambal. Nah, kalau kita berperilaku dengan hal yang sama terhadap nafsu kita, setiap kali nafsu kita mengajak kepada kemaksiatan, kita beristighfar. Setiap kali kita berbuat dosa, kita minta maaf kepada Allah, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebahagiaan dunia dan akhirat akan berpihak kepada kita. Namun kan kita tidak begitu kebanyakan ya. Kebanyakan kita menumpuk-numpuk dosa. Dosa yang kemarin belum kita tobatin, sudah ditambah lagi dosa hari ini. Kemaksiatan yang lalu belum kita istighfarin, sudah ditambah lagi kemaksiatan hari ini. Begitu dan seterusnya. Ya. Padahal setiap kali kita berbuat maksiat dan dosa, akan ada noda hitam di dalam hati. Setiap kali kita berbuat dosa, ada noda hitam di dalam hati, maka semakin banyak kita berbuat dosa, semakin hitamlah hati kita ini. Kalau hati sudah hitam bagaikan cermin, tidak bisa memantulkan bayangan, tidak bisa memantulkan cahaya. Ketika hati ini sudah kotor, tidak bisa memantulkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Jadi dua nasihat ini ya. Yang pertama, jadikan nafsu ini bagaikan hewan tunggangan. Yang kedua, jadikan nafsu ini bagaikan pakaian. Ya, setiap kali kotor, cuci. Setiap kali nafsu ini berbuat salah, jahat, kita berbuat dosa, buru-buru bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Farubba rajulin, banyak laki-laki, ibyaddat lihyatuhu, yang janggutnya sudah memutih, wa ma jalasa ma'allahi jalasa, sedangkan ia belum pernah duduk bersama Allah. Jadi duduk mengkoreksi dirinya, duduk mentafakuri ciptaan Allah, duduk bermunajat, berzikir kepada Allah. Yuhasibu nafsahu fiha,
Yang diduduk itu dia menintrospeksi dirinya, menghisab, mengkaji dirinya. Banyak ya yang sampai janggutnya sudah beruban, rambutnya sudah bagaikan soun, ya, sudah putih. Belum pernah dia khusyuk begitu duduk merenungi kesalahannya, dosanya. Belum pernah dia itu mengkoreksi diri, ya, berapa dosa yang pernah dikerjakan, berapa maksiat yang pernah diperbuat. Banyak tuh yang kayak begitu tuh. Belum pernah sekali-kali duduk memegang tasbih di tempat yang sepi, sunyi, berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Banyak kayak begitu. Ya, banyak. Mungkin di antaranya kita mungkin. Ya. Ya mungkin kalau kita duduk zikir bersama dengan orang, ya itu pasti ya dalam istighosah, maulid, riungan, tahlilan. Tapi di rumah coba ya, duduk sila begini, kita tafakur, kita merenung ya, usia sudah berapa tahun, kemudian dosa apa saja yang pernah kita kerjakan, dari mulai dosa besar terus satu persatu diingat-ingat, kemudian dosa kecilnya, lalu kita ingat-ingat apakah sudah bertobat kepada Allah dari dosa itu atau belum. Jangan-jangan kita belum pernah melakukan itu sama sekali. Hati-hati ya. Jangan-jangan kita yang termasuk dalam kategori laki-laki yang sudah beruban janggutnya tapi belum melakukan hal yang seperti tadi. Hati-hati ya. Ada sebuah kisah yang sangat menyayat hati ya, dari Syekh Makinuddin Al-Asmar radhiyallahu anhu. Annahu qala, ia berkata, kuntu fil bada'ati uhasibu nafsi indal masai. Dulu di awal-awal perjalanan spiritual saya, di awal-awal perjalanan tirakat saya, setiap sore saya menghisab, mengkoreksi, mengkaji, menghitung diri saya. Setiap sore, kata Syekh Makinuddin Al-Asmar. Fa'akulu, nah suatu hari saya berbicara dengan diri saya sendiri. Takallamtul yauma bikada wa kada fa'ajidu salasa kalimatin aw arba'an. Hari ini saya sudah berbicara begini dan begitu. Ternyata saya mendapati 3 kata atau 4 kata yang tidak bermanfaat atau cenderung malah dosa. Ya, diingat-ingat sama dia tuh. Hari ini saya ngomong apa aja ya. Oh ternyata ketemu ada 4 kalimat, 4 kata atau 3 kata ya, yang ternyata tidak baik, yang ternyata tidak mendapatkan dan menimbulkan manfaat dari ucapan tersebut. Nah, wa kana indahu yauman syaikhun umruhun nahwu tis'ina sana. Nah, pada saat yang bersamaan ketika Syekh Makinuddin berbicara seperti itu, ternyata di sampingnya ada seorang laki-laki tua yang berusia kurang lebih 90 tahun. Faqala lahu ya sayyidi asku ilaika kasratadzunubi. Nah, Syekh Makinuddin ini kemudian berbicara kepada laki-laki tua tersebut. Ya sayyidi, wahai tuanku, asku ilaika kasratadzunubi. Saya mengeluh tentang banyaknya dosa kepadamu. Jadi saya mau curhat nih Pak. Ya Syekh, karena dianggapnya sudah sepuh, dikiranya ya ahli ibadah begitu ya. Dia bilang, Syekh, wahai tuanku, saya mengeluh, saya ini banyak dosa. Dosa saya begini. Hari ini saya sudah berbicara ini dan itu sangat tidak baik wahai Syekh. Apa jawaban orang tua ini? Sangat mengejutkan. Faqala syaikhu, orang tua ini berkata, hada syai'un, sesuatu yang kamu sebutkan ini la na'rifuhu, saya belum pernah mengenalnya. Wa ma'arifu anni amiltu dzamban qad, dan seingat saya tidak pernah berbuat dosa. Artinya apa? Setua ini belum pernah menghisab, mengkaji, mengkoreksi dirinya sehingga menganggap dirinya belum pernah berbuat dosa sekalipun.
Ini kan berbahaya. Dan kalau kita terapkan dalam kehidupan sekarang, betapa banyak orang yang kayak begitu. Hidupnya tenang, santai, tertawa, terbahak-bahak, mulut terbuka lebar, seolah tidak punya beban dan dosa. Padahal kesehariannya, maaf, mungkin tidak sholat, tidak mengaji, Ramadan tidak puasa, tapi kayak tidak punya beban dan dosa. Kenapa? Karena tidak pernah menghisab dirinya, tidak pernah merenung. Ini berbahaya sekali ya. Jangan-jangan sampai mati dia menganggap dia tidak punya dosa. Sedangkan di dalam surat Al-Kahfi yang tidak pernah dibaca itu, ya, tidak pernah dibacakan? Dibaca ya, saya seudon berarti ini ya. Di dalam surat Al-Kahfi dikatakan salah satu tanda orang yang rugi adalah wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira mereka telah berbuat baik. Ternyata apa? Akhsaruna a'mala. Mereka orang yang paling rugi amalnya. Dan itu banyak. Bukan hanya orang kafir ya. Kalau kafir ya jelas ya. Jelas mereka tidak meyakini yang dosa itu dosa. Yang jadi masalah kita nih umat Islam nih. Ini yang jadi masalah, ya, yang jadi masalah. Maka tanpa merenung itu kita nggak pernah sadar kita punya dosa. Kita nggak pernah sadar kita punya dosa. Jangan dikira kebodohan itu kalau dibiarkan tidak dosa. Cukup sebagai tiket untuk masuk neraka, hidup dalam keadaan kebodohan. Hidup dalam keadaan tidak ngerti masalah agama karena tidak mengaji. Cukup sebuah tiket untuk masuk neraka. Oh, serem ini ya. Kasar bahasanya ya. Ya kadang harus dikasarin juga. Dilembutin terus gak dengar ya. Siapa tahu kalau dikasarin begini nyentuh masuk ke hati gitu. Bukannya masuk malah makin jadi-jadi nanti. Ya, terserah dialah, bodo amat. Ya Allah, ya Allah. Ini untuk diri kita sendiri ya, begitu ya. Untuk diri kita sendiri maksudnya begitu. Ya. Biar kita berusaha menghilangkan kebodohan dalam hati ini ya. Karena di dalam kitab Ta'limut Ta'lim niat dalam menuntut ilmu yang paling utama adalah niat menghilangkan kebodohan di dalam hati ya, kebodohan dalam ilmu agama ya. Kalau dalam urusan dunia malah orang pada nyari sendiri, nggak disuruh juga. Ilmu dunia formal nggak disuruh pun orang pada nyari sendiri. Kenapa? Ya kan lapar butuh makan, haus butuh minum, dingin panas butuh pakaian, hujan panas butuh tempat tinggal. Orang pasti mikir sendiri gimana caranya bisa kayak begitu. Lapar bisa makan, haus bisa minum, ya, cuaca dingin panas bisa berpakaian, punya rumah, tempat tinggal. Orang pasti mikir ke situ. Gimana caranya? Ya sekolah, punya ijazah. Tapi dalam urusan agama kan sifatnya gaib. Surga neraka kan gaib itu. Kalau enggak imannya kuat-kuat amat, ya enggak peduli. Kenapa? Enggak nyata soalnya. Kalau urusan dunia kan nyata. Enggak punya duit, enggak punya beras, enggak makan. Nyata itu. Makanya orang giat bekerja, giat mencari nafkah, giat sekolah. Biar apa? Punya ijazah, bisa kerja. Enggak disuruh pun akan begitu orang mah. Tapi ketika urusan agama, wah ini susah. Disuruh pun pada enggak mau. Susah ya. Kenapa? Karena sifatnya goib. Sifatnya goib ya. Pahala itu sifatnya goib, surga itu goib, neraka juga goib. Tidak nampak, tidak kelihatan sekarang. Makanya butuh keimanan yang kuat begitu ya. Nah, baik kita lanjut. Abnaud dunya wa abnaul akhirah. Anak-anak dunia dan anak-anak akhirat. Jadi dunia punya anak, akhirat juga punya anak. Ini istilah saja. Jadi orang-orang yang condong kepada dunia, yang hanya dunia di dalam otaknya, di dalam hatinya, itu mereka disebut dengan anak-anak dunia. Ya kayak anak-anak pantai. Emang pantai punya anak? Enggak kan? Istilah anak pantai itu bagi siapa? Orang yang suka
ke pantai, anak-anak gunung, orang yang suka naik gunung, apalagi musim dingin kayak begini ya. Gunung Himalaya. Anak-anak dunia berarti orang-orang yang hanya dunia dalam pikirannya. Anak-anak akhirat berarti orang yang fokus mencari kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat. Kama anna lid dunya abnaan, sebagaimana dunia itu punya anak-anak. Manistanada ilaihim, siapa yang bersandar kepada anak-anak dunia, kafauhu, maka mereka akan memberi kecukupan kepadanya. Fakadalika, begitu juga anna lil akhirati abnaan, akhirat pun punya anak. Manistanada ilaihim, barang siapa yang bersandar kepada anak-anak akhirat, agnauhu, maka mereka anak-anak akhirat akan memberi kecukupan padanya. Nah, kita sekarang tinggal memposisikan diri, bersandar kepada anak-anak dunia atau bersandar kepada anak-anak akhirat. Bersandar kepada anak-anak dunia berarti bergaul, berkecimpung, bertumpu, bersandar, cenderung kepada orang-orang yang hanya ada dunia di dalam otaknya dan pikirannya. Dunia-dunia saja. Ya, bagaimana saya meraih kekayaan sebanyak-banyaknya, bagaimana saya mendapatkan kedudukan setinggi-tingginya, enggak mikirin akhirat, enggak mikirin mati. Nah, yang bersandar kepada mereka ya akan mendapat keuntungan juga dalam urusan dunia. Nah, orang yang bersandar kepada anak-anak akhirat, orang-orang yang cenderung kepada akhirat, ya, yang mencari kebahagiaan akhirat, yang fokus dengan akhiratnya. Nah, orang yang bersandar kepada anak-anak akhirat pun akan mendapat keuntungan yang luar biasa. Wala takul, nah jangan sampai kamu ngomong begini, tolabna falam najid, kami sudah mencari anak-anak akhirat tapi kami tidak menemukannya. Kami sudah berusaha Ustadz mencari anak-anak akhirat, ketemunya anak-anak dunia lagi. Di pengajian anak-anak dunia yang ada, di majelis talim adanya anak-anak dunia. Iya, lagi ngaji mah ngomongnya benar, habis ngaji dunia lagi aja yang diobrolin. Hilang sudah ilmu agamanya, hilang sudah bahasan akhiratnya. Ya, kami mencari anak-anak akhirat susah Ustadz, kayaknya nggak ketemu ini, ada apa tidak ini. Nah, jangan ngomong kayak begitu, jangan ngomong kayak begitu. Mencari orang ikhlas itu sulit. Ya, anak-anak akhirat ya orang-orang ikhlas, orang-orang zuhud, orang-orang waroi, itu anak-anak akhirat itu yang tidak cinta dunia, yang hidupnya apik, ya, yang orangnya hati-hati, ya, yang taat patuh kepada perintah Allah. Ini anak-anak akhirat. Nah, kalau kita bilang Ustadz saya mencari anak-anak akhirat dan ingin bertumpu bersandar kepada mereka, bergaul dengan mereka, tapi gua nggak ketemu. Saya ketemu dengan seorang ulama, saya kira anak akhirat, ternyata anak dunia. Anak dunia justru bukan malah membawa saya kepada Allah lebih dekat, malah lebih jauh saya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal saya dekat dengan itu kiai. Oh, berarti itu anak akhirat. Anak dunia. Nah, baik. La takul, jangan ngomong tolabna falam najid. Kami sudah mencari anak-anak akhirat tapi tidak menemukan. Jangan ngomong begitu. Kenapa? Falau tolabta bisidqin, sebab jika kamu mencari mereka dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, lawajata, niscaya kamu akan menemukannya. Ketemu nanti orang yang kayak begini nih, anak-anak akhirat, yang hari-harinya hanya untuk akhiratnya saja. Tapi bukan berarti mereka meninggalkan dunia, ya tidak. Mungkin mereka bekerja, ya, mungkin mereka juga berusaha, berikhtiar. Mungkin bukan ustadz ulama tapi ngerti agama, begitu tidak punya pondok, tapi mereka anak-anak akhirat karena ucapannya selalu sama dengan perbuatannya, ya. Kemudian ibadahnya juga kelihatan, ketara, ketulusannya, keikhlasannya. Itu anak-anak akhirat. Nah, kalau kita mencari dengan sungguh-sungguh, ketemu pasti.
ketemu pasti, ya. Lalu apa penyebab kita belum bertemu dengan anak-anak akhirat? Wasababu adami wujdanika, faktor penyebab kamu tidak menemukan mereka ada mustidadika, sebab kamu belum siap. Tidak ada persiapan. Karena kitanya belum ada persiapan, kitanya belum siap, makanya nggak ketemu. Saat kita sudah siap ketemu mereka, pasti akan ketemu. Pasti akan ketemu. Berarti persiapkan dulu dong diri kita nih. Persiapkan dulu diri kita biar kita bertemu dengan mereka. Ilustrasinya begini, gambarannya begini. Fa innal arusa, yang namanya pengantin, la tujli ala fajirin, tidak akan menampakkan paras wajahnya kepada orang yang durjana. Pengantin yang pakai ini berarti, ya, kalau yang nggak pakai cadar semua bisa lihat. Ya, kita bicara hukum asal, ya, karena kan hukum asal yang namanya pakai penutup wajah bagi perempuan kan wajib, ya. Kemudian nanti ada ulama yang mengatakan tidak wajib, itu lain lagi. Kita bicara dalam konteks mazhab Syafi'i saja itu kan wajib sebetulnya menutup wajah bagi perempuan. Yang namanya pengantin wanita itu tidak akan menampakkan paras cantik wajahnya di hadapan laki-laki yang durjana. Falau talabta ru'yatal arus, nah kalau kamu ingin melihat wajahnya pengantin cantiknya seperti apa, latarok talfujur, niscaya kamu akan berusaha meninggalkan perbuatan durjana itu. Kamu akan berusaha menjadi orang baik. Walau tarok talfujur, nah kalau kamu bisa meninggalkan perbuatan durjana, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, la ra'aital auliyaa, niscaya kamu melihat kekasih-kekasih Allah. Nah itulah anak-anak akhirat adalah kekasih-kekasih para wali tuh. Jangan sampai kita bilang begini, saya cari wali kok nggak ketemu nih, nggak ketemu, cari wali susah amat ini. Saya kira nih orang wali, ternyata waduh kelakuan di belakang udah jauh dari kata wali. Jangankan wali, ulama aja nggak pantas. Jangan-jangan udah nggak ada wali, ada wali. Wali itu bagaikan pengantin. Pengantin saja tidak akan menampakkan paras cantiknya di hadapan laki-laki yang kurang ajar, yang durjana, yang nggak baik. Begitu juga sama, wali-wali Allah tidak akan menampakkan jati dirinya, tidak akan terlihatan oleh orang-orang yang masih bergelimang dosa. Nah, kalau kita ingin melihat cantiknya seorang pengantin, kita jadi orang baik dulu, akan diperlihatkan wajahnya kepada kita dan dia siap menjadi pendamping kita. Sama dengan wali Allah, kalau kitanya bebersih, ya, dari perbuatan dosa, kalau kitanya bertobat dari kemaksiatan, kalau kitanya berusaha membersihkan diri kita dari noda dan dosa, insya Allah kita akan bisa melihat wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahasanya la ra'aita, pasti kamu melihat al-auliya, wali-wali Allah. Wal auliya'u katsiruna, sebab para wali itu banyak wali itu. La yanqusu adaduhum, jumlahnya tidak akan pernah berkurang. Jadi kalau satu meninggal dunia ada gantinya, satu meninggal dunia ada gantinya, tidak akan pernah berkurang. Jumlahnya para wali banyak sekali. Lah kok nggak tahu kita? Ya karena kitanya banyak dosa itu. Ya, kalau udah kita kurangi dosa kita, kita tobati, insya Allah akan ketemu nanti wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ketemu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala madaduhum, dan pertolongan mereka para wali pun tidak akan pernah berkurang. Berapa sih jumlah para wali? Ya kalau tidak salah ya dalam kitab ini sudah disebutkan ya, jumlah para wali itu sama dengan jumlah para nabi, 124.000. Itu nggak bakal berkurang. Ya, jadi penerus para nabi kan ya para ulama, para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau naqasa wahidun minhum, nah kenapa kok tidak akan pernah berkurang jumlah dan pertolongan para wali?
Sebab kalau berkurang satu saja dari para wali, lana koso nurun nubuwati, niscaya akan berkurang juga cahaya kenabian. Loh kok begitu? Karena para wali adalah para ulama, mereka adalah penerus para nabi. Kalau walinya berkurang, cahaya kenabian berkurang. Begitu ya. Sampai kapan ya? Sampai nanti menjelang kiamat. Selama kiamat belum ada, belum terjadi, para wali akan tetap konsisten dan ada sepanjang masa. Sepanjang masa. Wa idza ahbabta habiban, jika kamu mencintai seseorang, lantasila ilaihi, kamu nggak bakal bisa sampai kepadanya, hatta takuna ahlan lil wusuli ilaihi, hingga kamu pantas untuk bersama dengannya. Kalau kita cinta kepada seseorang, kita tidak akan bisa bersama dengan dia hingga kita pantas bersanding dengan dia. Kalau dia misal anak presiden, nggak bakal kita diterima masuk ke dalam istananya kalau kita belum ahlinya. Kalau kita belum pantas, ya minimal kitanya anak pejabat, anak menteri baru bisa tuh, atau anak kiai besar baru bisa. Lah anak petani nggak lulus SD, apakah bisa bersanding dengan anak presiden? Secara akal kan nggak bisa. Kalau kita nggak bicara jodoh ya, kalau bicara jodoh ya bisa aja. Ya. Ini kita bicaranya ya hukum biasa, tradisi, adat, kebiasaan begitu. Ya. Wadalika hatta tatahharo mimma anta fihi minarodairi. Nah begitu juga dengan para wali. Kamu tidak akan bisa bersanding dengan mereka hingga kamu bersuci dari sifat-sifat kotor yang ada pada dirimu, dari sifat-sifat rendah yang ada pada diri kita. Ya, sama hanya kalau kita mau ke masjid, kan kalau kakinya kotor cuci kaki dulu baru masuk masjid. Ya kan? Kalau kita diundang misalnya ke istana negara, kan kita harus pakai baju yang rapi, ya kalau bisa pakai jas, sepatu yang bersih, penampilan yang rapi, sisiran yang rapi. Kenapa? Karena tempatnya tempat istimewa. Kalau kitanya urakan misalnya, rambut nggak disisir, celana lepis bolong, iya, kira-kira bisa masuk nggak tuh? Nggak boleh masuk. Kenapa? Ya belum pantas, belum bersih. Sama dengan wali-wali Allah juga begitu. Ya. Qala Syaikhu Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, telah berkata Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, auliyaullahi araisu, wali-wali Allah itu bagaikan pengantin. Wal araisu, sedangkan pengantin itu la yarohal mujrimun, tidak akan bisa dilihat kecantikan wajahnya oleh orang-orang durhaka, oleh para pendosa. Itu Sinqut taubati. Baik, kita lanjut ya. Sinqut taubati, kejujuran dalam bertobat, kesungguhan dalam bertobat. Ida sakulat alaika ta'atu wal ibadah, apabila ketaatan dan ibadah terasa berat olehmu. Ya udah pastilah berat lah. Ngaji berat, salat jamaah berat. Subuh sekarang jam 4 lewat 10 menit, berat banget ya. Ya Allah, apabila ketaatan dan ibadah terasa berat olehmu, walam tajid laha, dan kamu tidak menemukan dalam ketaatan dan ibadah itu halawatan fil qalbika, manis di dalam hatimu. Jadi sudah mah berat tuh ibadah, nggak terasa nikmat lagi dalam hati. Watakhifu alaikal maksiyatu, dan jika kemaksiatan begitu sangat ringan bagimu, suruh nonton oke, ya ada dangdutan suruh nyawer oke, ada janda pirang ngajak main oke, ya gaskeun pokoknya nama, ya ringan nih kalau dibawa maksiat, diajak maksiat. Watazidulaha halawah, dan kamu menemukan rasa yang manis di dalam kemaksiatan itu. Fa'lam, nah ketahuilah, ini kita semua nih kayaknya ya,
berat merasakan ibadah, tidak merasakan lezat, enteng dan ringan ketika bermaksiat dan merasakan kenikmatan dalam kemaksiatan. Nah, kalau kamu punya rasa kayak tadi, kalau kamu terdiagnosa bahwa kamu terjangkit penyakit seperti tadi, fa'lam, maka ketahuilah annaka lam tasduq fi taubatika, kamu belum sungguh-sungguh di dalam bertaubat, belum tulus di dalam bertaubat. Meskipun kita saban hari 70 kali baca istighfar, tapi kok ibadah ini berat rasanya, nggak kerasa nikmat. Maksiat mah perasaan enak, gampang, ya. Maksiat mah terasa nyaman. Kalau disuruh ibadah berat, sulit. Oh, berarti istighfarmu itu ya nggak ada apa-apanya. Tobatmu belum benar-benar, belum sungguh-sungguh, belum tulus. Fa innahu law sahal aslu la sahal far'u. Sebab begini kaidahnya, kalau akarnya itu sehat, pasti cabang, dahan dan pohonnya pun akan bagus. Betul nggak? Akarnya nih sehat, dirawat, tanahnya bagus, nanti jadinya pun pohon akan bagus. Dahannya, rantingnya, daunnya, bunganya, ya, batang pohonnya akan bagus. Kenapa? Akarnya bagus. Rumah itu kalau pondasinya kuat, dibangun sekian lantai pun akan kuat, tidak akan goyang. Kenapa? Tergantung akar, tergantung pondasi, tergantung dasar. Tobat itu bagaikan akar, tobat itu bagaikan pondasi. Kalau tobatnya kuat, ibadahnya akan kuat. Kalau tobatnya tidak kuat, ibadahnya rapuh. Ya, jadi pondasi akar dalam setiap ibadah ketaatan kepada adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah. Ya. Nah, kita makan akarnya juga, ya begitulah pokoknya. Pondasinya jangan kayaknya nggak ada pondasinya, kayaknya langsung masang bata aja kayaknya. Ya Allah. Lau sahal aslu la sahal far'u. Kalau akarnya kuat, cabangnya akan kuat. Pondasinya kuat, bangunannya akan kokoh. Pondasinya lemah, bangunannya rapuh. Betul. Nah, begitu. Ya, jadi jawabannya tobatnya belum benar, gitu aja dah. Ya, kita masih malas-malasan ibadah, ya kita semuanya mungkin, termasuk saya begitu ya, masih doyan bermaksiat, nauzubillah. Berarti tobat kita belum tulus, tobat kita belum benar. Kalau tobatnya belum benar, berarti masih ada dosa tuh, jelas belum diampuni berarti itu. Ya, belum diampuni. Laitaka law ata'ta maulaka kama yuti'uka abduka. Duh, andai saja kamu taat kepada Tuhanmu sebagaimana hambamu taat kepadamu. Ini dulu kan zamannya perbudakan, hamba sahaya. Itu kan hamba sahaya patuhnya sama majikan luar biasa. Hamba saya itu udah nggak punya pilihan. Kata majikan A ya A, kata majikan B ya B, kata majikan kerja ya kerja, nggak ada kata istirahat. Hamba saya itu ya gimana kata majikan, tidak punya protes, tidak punya hak ketanah kerjaan. Pokoknya dia hamba saya begitu. Ya. Nah, kalau kita taat kepada Tuhan kita seperti hamba sahaya taat kepada kita, wah ini luar biasa, luar biasa. Cuman kan nggak begitu konsepnya kita mah ya. Taatnya kepada Allah ya kita masih sisa, tenaga ya sisa, pikiran ya sisa, sedekah pun uangnya sisa beli rokok, sisa beli kopi, pakai sedekah. Nggak pernah sengaja-ngaja lah beli rokok mah sisa sedekah. Pernah nggak kayak begitu ada orang tuh? Jarang. Sedekah sisa makan, sedekah sisa belanja. Jarang orang tuh belanja duitnya sisa sedekah. Jarang. Nanti aja lo belanja mah, nanti sedekah dulu, ada sisanya baru saya belanja. Nggak, jarang kayak begitu.
Ya, beli rokoknya belakangan aja lah, sedekah dulu, ada sisanya baru beli rokok. Jarang kayak begitu. Kebanyakan beli rokok dulu, ada sisanya baru saya sedekah. Kalau nggak ada sisa, ya nggak sedekah. Ya, begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Fa innaka tuhibbuhu nahidan fi khidmatika daiman. Kamu nih suka hamba sahayamu selalu bangkit melayanimu selama-lamanya. Ini kalau kita punya hamba sahaya kan kita senang nih. Hamba sahaya ini kerja terus melayani kita. Ya, penting pembantulah misalnya. Kita punya pembantu kan senang tuh kalau pembantunya terus ya bebersih, masak, nyapu. Senang tuh kita tuh. Ya, begitu. Wa anta tuhibbu ta'ata wa tatlubu an tafruga minha musri'an. Lah, kamu mengaku senang taat, tapi kamu pengen cepat-cepat selesai. Lah ini kan enggak sesuai. Orang yang ngaku senang ibadah pasti enggak pengen cepat-cepat selesai ibadahnya. Dia akan menikmati proses melaksanakan ibadah itu. Benar enggak? Orang makannya enak, itu akan dinikmati. Makanan enak itu nggak bakal cepet-cepet. Kenapa? Makannya enak. Apalagi ditemani oleh wanita cantik misalnya, istri sendiri ya cantik, masya Allah. Pokoknya udah dipermak lah, dimasukin ke salon kecantikan. Jadi yang umur 60 kelihatan kayak 30 tahun. Oh, ini kan makannya kan nyaman, enak. Ya, kenapa? Menikmati ditemani oleh wanita yang cantik, istri kita sendiri. Nah, ini kan nggak sesuai. Orang ngaku cinta, senang ibadah, tapi kok melaksanakannya kayak orang pengen cepat-cepat selesai. Seolah-olah ibadah itu beban baginya. Orang ngaku saya suka ngaji, saya senang ngaji, tapi kalau udah ngaji pengen cepat selesai. Itu kan nggak cocok gitu. Ya, atau ya nggak apa-apa, ngantuk mah nggak apa-apa, jojong baik, mau tidur mah tuh mangga nggak apa-apa, silahkan ya. La ilaha illallah. Ka'annaka tangkuru bil manakiri, bagaikan burung yang mematuk-matuk makanannya. Sholatnya udah kayak apa aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya senang sholat, tapi kok cepet-cepet sholatnya. Ya Allah. Faya laita baswaran nazarta bihi mahasinal gair. Duh, andai saja mata yang kamu bisa melihat dengan mata itu keindahan-keindahan yang lain. Awwatta anhul ama, tapi sayang kamu mengganti mata itu dengan kebutaan. Ya, kita sebetulnya sadar kita tahu bahwa ibadah itu kebahagiaan, kunci kesuksesan ya dunia dan akhirat. Tapi kok kita kayak begitu, seolah-olah kita telah mengganti mata ini dengan kebutaan, seolah-olah begitu ya. La ilaha illallah ya. Semoga Allah memperbaiki ya kita semuanya, amin ya robbal alamin. Anis Syekhi Makinuddin Al-Asmar, diceritakan dari Syekh Makinuddin Al-Asmar annahu qal, ia pernah berkata, ra'aitu fil manami, aku melihat di dalam tidurku, hauriyah, bidadari, wahya taqulu, dan bidadari itu berkata kepadaku, ana laki, saya adalah milikmu, wa antali analaka, saya adalah milikmu, wa antali, dan kamu adalah milik saya. Qala, lalu Syekh Makinuddin berkata, fabaqitu nahwa syahraini aw salasata ashhurin la astati'u li makhlukin kalaman illa taqayyatu. Selama 2 bulan atau 3 bulan saya nggak sanggup berbicara dengan manusia, kecuali pasti saya muntah. Itu gara-gara mimpi ketemu bidadari tuh. Ngobrolnya gitu doang, kata bidadari. Ana laka wa antali. Saya adalah milikmu, kamu adalah milik saya.
Hanya terjadi obrolan yang singkat begitu sampai selama 2 bulan ke depan atau 3 bulan Syekh Makinuddin ini nggak sanggup kalau ngomong sama orang, pasti muntah. Kenapa? Litibi kalamiha, karena wanginya ucapan omongan bidadari. Saking wanginya tuh bau mulutnya bidadari, saking wanginya tuh yang keluar dari mulutnya bidadari, sehingga ketika dia ngobrol dengan orang, ngobrol dengan manusia, ia akan mencium bau busuk yang menyebabkan dia muntah saat itu juga. Meskipun manusia itu sikat gigi, nggak makan jengkol, nggak makan pete, normal. Tapi karena sudah mencium wanginya mulut bidadari, sehingga mulutnya manusia bau semuanya. Luar biasa nih bidadari nih. Ya Allah. Tapi makanya jangan minta ketemu bidadari lu, jangan ya. Jangan minta mimpi ketemu bidadari, takut nanti nggak bisa ngobrol sama orang, nanti muntah terus. Ya Allah. Ibu jangan cemburu ya, karena ibu kalau masuk surga akan lebih wangi, lebih cantik daripada bidadari surga. Alhamdulillah. Padahal di dunia nama, waduh, bau balsem. Di sana mah akan lebih wangi daripada bidadari. Karena bidadari kan nggak pernah hidup di dunia, ya. Tidak merasakan beratnya sholat, beratnya taat, begitu. Ini kan perempuan surga kan dengan mujahadah, dengan perang melawan nafsu, dengan taat kepada suami, Allah dan Rasulnya, itu menyebabkan mereka akan lebih tinggi derajatnya ketimbang bidadari. Ya, mudah-mudahan ibu masuk surga semuanya. Ya. Pengen duluan, pengen nanti masuk surganya nih. Duluan aja ya, duluan. Kafaka minal idbari wallahu alam bisawab. Cenghar. Udah nggak dengar itu aja, bray aja. Waduh, alam dunia masih terang ternyata.